beriman kepada Rasul-Rasul Allah, submateri sifat-sifat Rasul. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Saya absen terlebih dahulu ya. Jadi saya minta kepada kelas 4 untuk mendengarkan namanya. Airin. Airin. Hadir, Pak. Laurezul. Hadir, Pak. Lauregbal. Hadir, Pak. Viva. Hadir, Pak. Ya, ada semua ya. Ya, jadi tapi sebelum belajar sama ini lihat dulu kerapiannya. Coba berdiri dulu. Yang kedua masukkan baju, bisa dimasukkan dalam rok atau celana. Kemudian buku-buku paket selain buku agama Islam bisa dimasukkan di dalam laci. Rapi. Lalu kembali. Sudah siap belajar anak-anak? Iya. Jadi coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes. Jadi saya bertanya, adakah tokoh idola dalam hidup kalian? Ada ibu. Ada. Ibu. Coba sebutkan tokoh idola dalam hidup kalian. Coba angkat tangan. Iqbal. Siapa tokoh idolanya? Ibu. Kenapa mengidolakan ibu? Karena ia sudah membesarkan kita dan menyayangi kita. Ya. Karena seorang ibu adalah orang yang berjasa dalam Hidup. hidup kita. Dia yang membesarkan, melahirkan, membesarkan kita dari kecil sampai besar. Dan saya juga topinya, ya bagus jawabannya Iqbal. Siapa tokoh idola? Coba Airin. Ayah. Kenapa mengidolakan ayah? Karena ayah sudah bekerja keras untuk kita. Karena ayah adalah orang, dia adalah orang yang bekerja keras untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Bagus. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keteladanan Rasul-Rasul Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul Allah. Namun sebelum kita memasuki pelajaran, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan pemahaman sifat Rasul dengan kehidupan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang Rasul menyampaikan wahyu kepada umat yang menolaknya. Karena ketika Rasul diutus di muka bumi ini, wahyu dari Allah tersebut
tidak langsung diterima oleh umatnya, terkadang mendapat penolakan. Bagaimana sifat Rasul dalam menghadapi situasi tersebut? Ketika menyampaikan wahyu dari Allah, dia mendapat penolakan dari umatnya. Bagaimana seorang Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya yang menolak? Tentunya para Rasul tersebut kalau menyampaikan wahyu kepada umatnya tidak langsung diterima, namun ada sebagian reaksi masyarakat yang menolak. Namun para Rasul tersebut tetap teguh, konsisten dalam menyampaikan wahyu dengan penuh kesabaran, penuh keteguhan, tidak pantang menyerah. Mereka selalu berusaha supaya umatnya sampai menerima wahyu dari Allah tersebut. Kemudian pada pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok, terdiri dari masing-masing 3 orang. Bisa dibentuk kelompoknya, Ini kelompok 1, ini bisa kelompok 2. Ayo bisa dibentuk. Sudah tugasnya? Ayo, atau sudah? Saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo, kelompok 1 bisa maju di depan, presentasikan hasil diskusinya. Ayo, yang lain dengarkan. Kelompok 2 dengarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Sifat-sifat Rasul Allah terdiri dari sifat wajib, yaitu sifat yang harus dimiliki para rasul. Sifat wajib rasul yaitu 1. Sidik artinya jujur. 2. Fatana artinya cerdas. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Amanah, dapat dipercaya. B. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada rasul. Sifat mustahil terdiri dari 1. Kizib artinya dusta. 2. Kitman artinya menyembunyikan. 3. Khianat artinya berkhianat. 4. Balada artinya bodoh. Itulah peserta dari kelompok kami. Akhir kata kami ucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan presentasi dari kelompok 2 tentang sifat-sifat Rasulullah. Kepada kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk tampil di depan. Kepada kelompok 2 segera masuk ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. As-salatu ala nabi wa
tadi penampilan dari persentase dari kelompok 2, yaitu mereka menyanyikan lagu tentang 25 Nabi dan Rasul. Kepada kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Kepada kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Itulah tadi persentase dari masing-masing kelompok. Selanjutnya saya akan membagikan soal-soal kepada anak-anak sekalian untuk diisi sesuai dengan jawaban yang benar. Menjawab isi semuanya. Sudah semua? Ayo, kalau sudah semua bisa dikumpul. Jadi sebagai manusia biasa, para rasul Allah juga ini memiliki sifat-sifat. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Yang pertama apa? Yang pertama sifat sidik, artinya jujur. Kemudian fatana, artinya ikhlas. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian keempat, amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian sifat mustahil, ada 4 juga. Yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Kitman, artinya menyembunyikan. Khianat, artinya berkhianat. Dan yang keempat adalah balada, artinya bodoh. Ya, sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh para rasul-rasul Allah. Kemudian demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, presentasinya tadi sudah sangat bagus. Saya berikan apresiasi kepada kelompok 1 maupun kelompok 2 dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kembalikan kepada tempat kelas untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Kepada tempat kelas yang semangat. Sebelum kita pulang, saya ingin menyampaikan pembelajaran pada materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan belajar tentang hikmah diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pulang bisa dibaca-baca di rumah bukunya tentang hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya itu mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.